terpujilah namamu Yesus, terpujilah kau Tuhan. Engkau sungguh baik buat hidup kami. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Dengan sungguh-sungguh ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu puji. Ini setiap seruan hamba-Mu Tuhan. Ku selalu sembah, sebab Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Yesus, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
Engkau malam hari ini Tuhan. Teruslah Engkau Allah yang berkarya dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Kita mau terus memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Yuk, yang punya tangan mana? Angkat tangannya. Saya ingin melihat tangannya. Diangkat kedua tangannya. Tepuk tangan ikuti saya. Loh, ikuti saya. Kita mau terus glory bagi Tuhan. Kita mau terus sembah Dia. Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory. Tangannya sama-sama. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Yes, Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama Dia, Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Puji-pujian dan sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang senantiasa kami nikmati dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami, hanya Engkau Allah yang senantiasa menghiasi perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
pujian, hormat kami hanya naikkan kepada Engkau, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ajaib. Malam hari ini kami pemuda-pemuda yang ada di tempat ini, kami bersyukur kalau kami ada di malam ini semua karena kemurahan-Mu. Sepanjang minggu kami boleh lewati, kami boleh beraktivitas. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja. Tuhan sudah tolong kami. Dan saat malam ini Tuhan, siaplah hati kami pemuda-pemuda yang ada. Kami mau dibentuk oleh firman-Mu supaya masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau di malam hari ini Tuhan, pakai dan urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi pemuda-pemuda di tempat ini dapat ditangkap, dapat diterima, dan dapat dilakukan dalam hidup mereka. Kami alaskan doa kami dan kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk pemuda-pemuda yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, Kak Esli masih mau dengar suara-suara pemuda-pemuda yang diberkati. Kalau di luar teman-teman mungkin dengan suara yang full. Nah, di gereja pun tidak ada larangan untuk teman-teman mau suaranya itu di eman-eman. Ya, haleluya. Puji Tuhan ya. Terima kasih kepada Tuhan kalau malam hari ini saya melalui Bapak Gembala, seluruh pelayan-pelayan yang ada boleh dipercayakan untuk melayani atau menyampaikan firman Tuhan di ibadah pemuda malam hari ini. Sesuai dengan tema yang saya berikan kepada pengurus. Ya, karena kalau waktu-waktu yang lalu tema khotbah itu dari pengurus sudah rembukan. Kemudian kasih ke kami yang akan menyampaikan firman. Nah, kali ini pengurus menghubungi saya dan bertanya, Kak, temanya apa? Nah, kalau ditanya tema, jujur kami tidak bisa langsung, oh harus ini. Tetapi dalam doa saya ketika berdoa, Tuhan, apa yang harus Engkau sampaikan? Apa yang Engkau rindukan supaya pemuda-pemuda yang ada di gereja Tuhan di tempat ini boleh mengalami satu kehidupan yang diberkati. Ya, kalau teman-teman menangkap tentang diberkati, teman-teman jangan menangkap begini, oh berkat itu saya kaya. Berkat itu saya mengalami kekayaan yang besar. Ya. Tuhan mau masa depan kita ini adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, untuk kita dapat meraih masa depan yang penuh harapan, saya berdoa, Tuhan, apa yang Engkau mau? Nah, muncullah tema ini, menentukan pilihan. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita, hidup manusia, semua orang termasuk kita pemuda-pemuda, kita tidak terlepas dari yang namanya pilihan. Ya. Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya pilihan. Bahkan ketika Tuhan ciptakan manusia, manusia sudah diberikan satu satu spesial. Manusia punya kehendak bebas untuk memilih. Sekali lagi, manusia punya kehendak bebas untuk memilih. Ada hal-hal yang dalam hidup kita ini yang memang tidak bisa kita pilih. Misalnya, ketika teman-teman lahir, teman-teman tidak bisa milih. Oh, aku lahir dari keluarga konglomerat, tidak bisa milih ya. Teman-teman pun waktu teman-teman lahir tidak bisa pilih. Aku mau lahir jenis kelamin saya ini, tidak bisa. Itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Tetapi dalam hidup kita ini ada hal-hal yang harus kita pilih. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan, meraih setiap cita-cita kita. Kalau firman Allah yang disampaikan oleh Bapak Bintoro pada hari Sabtu yang lalu, ya jatuh cinta. Pak Bintoro tanya, siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Ya jujur, paling tidak ada yang ngacung. Padahal semuanya jatuh cinta, benar ya. Jatuh cinta itu ketika teman-teman lahir,
teman-teman mengenal orang tua, kemudian teman-teman mengasihi orang tua, ya saat itu teman-teman udah jatuh cinta kepada orang tua. Jadi kalau konotasi jatuh cinta itu bukan pacaran melulu, enggak. Teman-teman jalan-jalan kemudian bolak-balik pergi ke tempat makan yang bagi teman-teman enak. Itu ya sudah jatuh cinta, bolak-balik. Itu jatuh cinta. Nah, bicara tentang menentukan pilihan. Malam hari ini kita akan belajar menentukan pilihan. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Mari kita akan baca bersama-sama satu ayat ini ya. Sudah ada di LCD supaya menyingkat waktu dan teman-teman bisa lebih fokus. Ya, teman-teman bisa membaca, melihat di LCD. Kita baca bersama-sama satu ayat ini. Amsal 16 ayat yang ke-9, 2-3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, jadi kalau kita membaca Amsal 16 ayat yang ke-9 ini, ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Salomo. Dia katakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Artinya apa? Dalam diri kita ada begitu banyak pilihan. Ya, ada begitu banyak pilihan kemana kita akan pergi. Makanya hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhan yang menentukan arah pilihan. Nah, malam hari ini kita mau belajar. Kenapa sangat penting untuk kita menentukan pilihan yang tepat. Karena ketika kita salah memilih sesuatu yang akan kita kerjakan, salah memilih sesuatu yang akan kita lakukan, dampaknya itu akan sangat luar biasa. Ya, salah memilih dampaknya itu bukan yang baik, tetapi ketika kita salah menentukan pilihan, maka dampaknya bukan dampak yang baik. Contoh, ya, waktu teman-teman mungkin di rumah suruh masak nasi. Teman-teman pas ngasih air sudah dikasih tahu orang tua, mungkin yang baru mau belajar, airnya segini ya. Kemudian teman-teman pilih, aku tak pilih melanggar. Ketika teman-teman pilih, nasinya jadi enggak? Jadi bubur. Nah, itu namanya penyesalan 1 jam. Ya, penyesalan 1 hari. Ada juga ketika teman-teman pergi ke salon, kemudian salah potong rambut, itu penyesalan 1 bulan. Ketika teman-teman tidak naik kelas, penyesalan 1 tahun, itu bisa diulangi. Tetapi ada satu pilihan yang tidak boleh salah untuk pilih. Teman-teman semua sudah dewasa. Ada satu pilihan yang tidak boleh kita salah pilih, yaitu tentang pendamping hidup. Salah pilih pasangan hidup, sengsara seumur hidup. Makanya di hari-hari, di waktu masa muda teman-teman itu tentukan pilihan. Mari kita akan belajar malam hari ini. Ya, nah kita akan lihat bahwa dalam hidup manusia kita akan belajar satu tokoh dalam Alkitab. Ya, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Ini ada seorang yang bernama Lot. Saya bacakan. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ceritanya dalam kitab Kejadian pasal 13 ini ada satu peristiwa yang terjadi. Lot adalah salah seorang yang mengikuti Abraham sebagai omnya. Tetapi ketika mereka dalam perjalanan mereka terjadi perselisihan. Sebetulnya perselisihan bukan antara Lot dan Abraham, tetapi antara para gembala-gembalanya, pekerja-pekerjanya. Nah, Abraham sebagai orang tua dia tidak mau geger, tidak mau ada perselisihan. Dia katakan kalau adik-adik baca dalam ayat-ayat sebelumnya, dia katakan daripada kita nanti berantem, gembala-gembala kita berantem, mari ada baiknya kita berpisah. Kemudian Abraham katakan begini, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau aku ke kanan, kamu ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Jadi ada pilihan. Nah, Lot sebagai yang diberikan kesempatan pertama. Wah, senang Lot. Makanya dikatakan lalu Lot melayangkan pandangnya
Dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Lot diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang ada, fakta yang ada. Dia lihat, pandang sekeliling, wah kelihatannya taman itu, negeri Sodom dan Gomora itu, wah pikiran bisnisnya jalan. Karena kalau melihat tempat itu dipenuhi dengan makanan yang rumput yang hijau, wah pasti setiap tahun atau mungkin setiap bulan ternak saya itu bertambah karena makan yang segar. Makanya Lot pilih tempat ini. Tapi ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Lot, pilihan Lot. Kita akan lihat bahwa pilihan yang Lot kerjakan adalah pilihan yang salah. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, pilihan kita saat ini sangat menentukan masa depan kita. Sekali lagi saya akan tegaskan, pilihan kita saat ini sangat menentukan masa depan kita. Kita mau belajar apa yang Lot pilih. Ya, kita melihat bahwa bagaimana Lot sebagai seorang keponakan. Ya, Lot memilih satu daerah yang subur, satu daerah yang banyak airnya. Dan pilihan Lot, akibat daripada pilihan Lot, ya, Lot mengalami penderitaan batin yang sangat hebat. Kenapa? Karena Lot ini salah pilih. Nanti kita akan lihat apa kesalahan Lot dalam memilih. Salah memilih akan mengakibatkan, akan menentukan apa yang akan dialami. Ketika Lot memilih negeri itu, yang dikatakan akibat pilihan Lot ini, dia mengalami penderitaan batin yang sangat hebat. Buktinya apa? 2 Petrus pasal yang kedua ayat 7 dan 8. Ya, 2 Petrus 2 ayat 7 dan ke-8. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Tuhan menyelamatkan Lot. Karena dia orang benar. Yang terus menerus menderita oleh cara hidup yang tak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Perhatikan. Sebab orang benar ini, Lot, tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ini pilihan Lot. Lot memilih negeri Sodom dan Gomora. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Dalam hidup kita Tuhan berikan kita kehendak bebas. Tuhan berikan kepada kita sejak manusia pertama diciptakan. Tuhan sudah memberikan kepada kita itu kehendak bebas. Tetapi kehendak bebas itu jangan kita salah gunakan untuk memilih hal yang tidak benar. Lot karena salah pilihan, dia menderita batin setiap hari. Dia menderita tekanan-tekanan yang sangat besar. Ya, Lot mengalami penderitaan yang boleh dikatakan sangat mengganggu batinnya. Karena apa? Perhatikan, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Kenapa? Lot dia memilih satu tempat. Ya, Lot memilih daerah yang salah. Dia mengalami penderitaan. Lot disebut sebagai orang benar. Tetapi kita lihat karena pilihannya itu pun dia mengalami keseharian, lihat orang-orang yang boleh dikatakan jahat. Ya, saya ingat yang dijelaskan oleh Bapak Gembala. Ya, sama Om Hefer. Negeri Sodom ini adalah negeri yang sejak zaman dahulu ya telah melegalkan atau mereka sudah biasa dengan perkawinan atau kejahatan seks sesama jenis. Dalam kitab Kejadian 19 ayat yang keempat, ketika ada 2 orang yang datang kepada Lot, ya, kemudian ada orang-orang datang. Apa yang mereka katakan? Kami mencari 2 orang, tunjukkan 2 orang itu kepada kami. Kami akan pakai. Ya. Di sana kalau saya membaca perbandingannya dengan beberapa versi, kata dipakai itu bukan hanya sekedar mungkin kami pakai. Mungkin kita kurang paham. Tetapi dalam terjemahan NIV sangat jelas.
Ya, berikan kedua orang itu supaya apa? Supaya kami berhubungan seks dengan mereka. Itu jelas. Ini kejahatan yang terjadi di Sodom. Makanya Lot ketika dia berada di pilihan yang seperti ini. Dalam kehidupannya, kesehariannya. Lot itu menderita batin. Melihat kejahatan, melihat perbuatan-perbuatan orang-orang Sodom yang sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Jadi kita dapat pelajari bahwa pilihan yang salah dapat menyebabkan satu penderitaan yang panjang di masa depan. Teman-teman masih muda, jangan salah pilih. Hari ini kalau Tuhan mau ingatkan kepada kita, jalan mana yang akan kita lalui, itu jangan sampai salah. Karena ketika teman-teman ambil pilihan yang salah, Lot contohnya, ya, dia mengalami penderitaan batin setiap hari, melihat kejahatan, melihat satu kehidupan yang menyakitkan jiwanya. Yang kedua, akibat pilihan Lot. Yang pertama tadi, ya, kita lihat bahwa Lot mengalami penderitaan batin. Yang kedua, akibat pilihan Lot kehilangan banyak hal yang berharga dalam hidupnya. Jadi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, pilihan yang kita tentukan ini sekali lagi akan menentukan apa yang akan kita terima, apa yang akan kita nikmati di masa depan kita. Waktu Lot salah pilih, penderitaan batin terjadi. Waktu Lot salah pilih, ia kehilangan banyak hal yang berharga dalam hidupnya. Ya, dalam Kejadian 14 ayat yang ke-11 dan 12. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi. Sebab Lot diam di Sodom. Kehilangan barang yang berharga. Ia kehilangan banyak hal yang berharga, bukan saja hanya harta benda, tetapi Lot juga kehilangan hal-hal yaitu keluarganya. Dan ini jangan sampai terjadi. Pilihan kita sekali lagi akan menentukan. Jadi ketika Lot salah pilih, kehilangan banyak hal yang berharga dalam hidupnya. Dalam kehidupan adik-adik teman-teman semua ada banyak hal yang berharga. Yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan. Jangan sampai hal-hal yang berharga itu hilang. Karena kita salah menentukan pilihan. Yang ketiga, akibat pilihan Lot, kerohanian dan moralitas dirinya dan keluarganya hancur. Ngeri teman-teman. Ketika Lot salah pilih, rohaninya dan moralitas dirinya dan keluarganya hancur. Dalam Kejadian 19 ayat yang ke-6 sampai 8. Lalu keluar Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudara, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu bahwa aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar padamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan kedua orang ini, sebab mereka datang untuk berlindung dalam rumahku. Ini terjadi kenapa? Lot sampai menawarkan anaknya. Untuk apa? Ya, untuk dipakai, untuk berhubungan dengan mereka. Kenapa? Akibat salah pilih. Salah menentukan pilihan. Teman-teman, jangan sampai kerohanian kita ini rusak, hancur. Kenapa? Karena kita salah menentukan pilihan dalam kita bergaul. Saya mendengar yang disampaikan oleh Bapak Gembala di hari Sabtu ketika sebelum doa. Jangan sampai kita salah pilih. Karena apa teman-teman? Bapak Gembala katakan begini, zaman sekarang pergaulan dengan seks bebas sudah dianggap biasa. Bahkan orang katakan, kalau kamu enggak coba, enggak seru.
Mungkin seperti Bapak Gembala katakan, nanti tak kawini. Bukan soal kawinnya teman-teman. Tapi bagaimana masa depan kita. Karena keluarga kita ke depan. Masa depan adik-adik ke depan dalam berumah tangga nanti. Itu ditentukan ketika teman-teman dalam pergaulan saat ini. Saya kalau mendengar kesaksian disampaikan oleh Kak Priscilla tentang pergaulan, saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena kami dipagari oleh orang-orang yang mengasihi kami. Makanya teman-teman, ketika ada orang tua di rumah teman-teman yang menasihati teman-teman, jangan keluar malam sampai larut malam, yuk didengarkan. Karena ada banyak anak-anak muda jatuh, diawali dari apa? Ngeyel dengan perintah orang tua. Ya, pacaran tahun 2011. Rasa-rasanya itu seperti pacaran di tahun 74. Karena saya mendengar zaman orang tua saya waktu pacaran. Jadi ketika si cowok bertamu, itu enggak duduk bersamaan. Duduknya gimana? Di depan sini ada meja sebagai penengah. Jadi kalau ngomong, yang satu di sana, satu sini. Kemudian orang tuanya di sana, orang tuanya satu di sini. Nggak ada keseruan, tetapi teman-teman, kami keluarga boleh merasakan dampak. Ketika dalam bergaul hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ada banyak hal yang terjadi. Dalam keluarga rumah tangga kami pertolongan demi pertolongan kami alami. Diawali dari apa? Memilih untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Mungkin teman-teman gini, Kak Hesley dan Kak Priscilla kan sama-sama hamba Tuhan. Mungkin pikiran adik-adik. Zaman sekarang adik-adik baca tidak sedikit hamba Tuhan yang jatuh. Hamba Tuhan juga masih manusia. Jadi mari teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, jangan kita salah memilih. Pilihan yang diambil oleh Lot mengakibatkan apa? Kerohanian, moralitas dirinya dan keluarganya hancur. Bahkan ketika Sodom dan Gomora dihancurkan, dibakar oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ketika Tuhan perintahkan kepada Lot, pergi tinggalkan Sodom dan Gomora. Yang terjadi, Lot hanya berkata, Tuhan aku tidak kuat. Milih tempat, ya oke silakan pilih. Tetapi di sanalah Lot, anak-anaknya memberikan anggur, membuat Lot mabuk. Kemudian apa? Mereka, ya boleh dikatakan mereka memperkosa ayahnya. Kenapa? Pilihan yang salah. Bahkan saya membaca satu artikel begini. Ada artikel dia katakan, wah itu kalau dibikin sinetron. Siapa yang senang nonton sinetron? Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku ya. Jadi kalau mau bikin sinetron kayak nih, wah judulnya itu luar biasa. Judulnya apa? Ayahku adalah kakekku. Ya, kenapa? Karena anaknya hamil, karena dari orang tuanya, dari Lot, atau juga mereka katakan anakku adalah cucuku. Ya, ini kesalahan, ini akibat pilihan yang salah. Mengakibatkan kerohanian dan moralitas daripada diri Lot, pribadi Lot dan keluarganya itu hancur total. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kita akan melihat apa kesalahan. Kesalahan yang dibuat oleh Lot ketika dia memilih. Dalam Kejadian 13 ayat yang ke-10, lalu Lot melayangkan pandangnya. Kesalahan yang pertama yang dibuat oleh Lot, karena Lot tidak melibatkan Tuhan dalam dia memilih. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, Lot adalah orang yang benar. Lot adalah orang yang beriman. Lot adalah orang yang percaya kepada Allah. Tetapi anehnya ketika Lot diberikan pilihan oleh Abraham, Lot segera memilih tanpa melibatkan Tuhan. Tanpa menanyakan kehendak Tuhan dalam dia memilih.
Ia memilih dari dirinya sendiri. Dia tidak libatkan Tuhan. Dia tidak minta pertimbangan kepada Tuhan. Dia tidak berdoa. Tetapi dia hanya memilih sesuai dengan keinginannya. Dia memilih sesuai dengan hatinya. Dia tidak libatkan Tuhan. Makanya teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Dalam hidup ini ketika kita memilih sesuatu. Ya, apa yang kita pilih bukan hanya soal pasangan hidup. Di sini mungkin ada yang nanti setelah ini lulus atau sudah lulus. Ya, mungkin akan memilih saya mau lanjut kerja, langsung kerja atau saya mau kuliah. Itu ada pilihan. Nah, ketika teman-teman memilih sebuah keputusan, harus libatkan Tuhan. Amin. Jangan teman-teman, istilahnya apa ya? Ikut tren. Nah ini tahun ini trennya apa ya? Oh, kuliah ke Jakarta umpamanya. Ikut semua ke Jakarta. Oh, kuliah di Surabaya, ikut semua ke Surabaya. Kuliah ke luar negeri, ikut semua ke luar negeri. Mengikuti tren. Ketika kita memilih sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, disitulah awal kehancuran kita. Lot hancur karena tidak melibatkan Tuhan. Dalam kitab Amsal berkata, ada banyak jalan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bagaimana kita bisa tahu itu adalah kemauan Tuhan? Harus libatkan Tuhan dalam pilihan kita. Karena teman-teman ada juga orang ketika memilih satu tempat, seumpamanya jurusan untuk dia kuliah. Waktu dia pilih, oh aku ngikuti bestiku. Ya, apa tuh besti? Teman karib kayaknya. Aku melu-melu sahabatku. Ya, aku tak melu bestiku. Kuliah apa? Jurusannya apa? Oh, jurusannya itu kecantikan. Aku tak melu bestiku. Padahal dia tidak punya artinya dia dengan jurusan itu bukan itu yang dia mau, tetapi karena ngikuti teman, akhirnya masuk semester berikut mundur. Yang rugi siapa? Diri kita dan juga orang tua. Makanya untuk menentukan masa depan kita, menentukan studi kita ke depan, libatkan Tuhan. Jangan sampai kita menentukan sebuah pilihan hanya karena oh kelihatannya ini bagus ya. Oh ini kelihatannya punya prospek yang cerah ya. Libatkan Tuhan supaya kita tidak salah memilih. Kesalahan Lot yang pertama, tidak melibatkan Tuhan. Ketika teman-teman pun mau bekerja, libatkan Tuhan. Karena ketika teman-teman libatkan Tuhan, Tuhan itu akan membukakan jalan. Dan Tuhan itu akan menunjukkan, oh ini pas buat kamu atau enggak. Oh ini memang untuk kamu atau tidak. Bagaimana bisa tahu? Semuanya ketika melibatkan Tuhan. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena kitab Yakobus katakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Hari ini apa yang terjadi kita tidak akan tahu. Ketika kita keluar dari tempat ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi libatkan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah kita mengandalkan kepintaran kita. Jangan pernah kita itu, wah saya hebat, saya punya pengalaman. Oke, kita punya pengalaman. Tapi sekali lagi pengalaman yang kita punya tidak akan mendapat menentukan masa depan kita yang cerah kalau tidak melibatkan Tuhan. Kalau bicara pengalaman, Lot juga orang yang berpengalaman. Tetapi dia mengalami kehancuran. Mengalami hidup yang boleh dikatakan kehidupan masa depan yang hancur. Kenapa? Salah pilih, tidak melibatkan Tuhan. Pandangannya itu hanya sesuai dengan apa yang ada pada pikirannya.
Berdoalah. Ketika kita akan mengambil keputusan, menentukan pilihan, berdoa. Karena ketika kita berdoa, saya percaya Tuhan itu pasti akan menunjukkan. Tuhan itu pasti akan memberikan petunjuknya ketika kita melibatkan Tuhan. Yang kedua, kesalahan Lot. Ia memilih hanya berdasarkan pertimbangan jasmani atau apa yang kelihatan oleh mata. Ya. Lot memilih hanya berdasarkan pertimbangan jasmani atau apa yang kelihatan mata. Apa yang kelihatan matanya? Oh, lembah Yordan itu banyak airnya. Kelihatan mata, wah pasti ini bagus. Wah ini pasti saya akan berhasil di sini. Wah saya pasti akan diberkati luar biasa di sini. Karena hanya melihat sesuai dengan pertimbangan jasmani atau kasat mata. Jadi pasti tahu ketika Daud ya dalam perjalanan hidupnya dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi ada satu saat ketika Samuel dikirim ke rumah Isai. Dalam kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 Tuhan tegur Samuel. Karena apa? Samuel melihat, wah sungguh berdiri di hadapanku seorang yang diurapi. Karena dia melihat apa? Postur tubuhnya Eliab. Itu postur tubuh seorang raja. Tetapi dia ditegur oleh Tuhan. Tuhan katakan kepada Samuel, Samuel, jangan melihat parasnya, jangan melihat bentuknya. Manusia melihat apa yang nampak, tapi Tuhan melihat hati. Makanya ketika kenapa Lot itu mengalami yang namanya tekanan batin. Kenapa moralitas Lot dan keluarganya hancur? Karena Lot memilih tempat berdasarkan pertimbangan jasmani atau apa yang terlihat oleh mata. Oh negeri Yordan itu, lembah Yordan itu banyak airnya seperti taman Tuhan. Kalau bicara seperti taman Tuhan di sini, ini pandangan Lot, ya. Ini dalam terjemahan lain. Ini menunjukkan pandangan Lot itu seperti Taman Eden. Jadi indah. Sesuatu yang indah itu belum tentu itu yang terbaik bagi kita. Amin. Mungkin adik-adik lihat, wah temanku kerja di sana. Gaji nih kok wake. Jangan pernah kita berpikir gajinya ake. Pernah enggak kita berpikir kesengsaraannya waktu bekerja? Pernah? Pernah enggak kita berpikir dia dimulai dari bawah untuk sampai pada posisi itu? Jadi kalau memilih, jangan memilih itu sesuai dengan pandangan mata kita. Jangan memilih itu sesuai dengan jasmani kita. Karena kalau kita mau memilih sesuai dengan mata jasmani atau sesuai dengan pandangan mata kita itu akan gampang sekali tersesat. Ya, seringkali ketika kami pergi, ya teman saya katakan begini, ayo kita mampir makan, ayo makan. Tetapi banyak sekali yang gini, jangan di situ, kurang meyakinkan. Ya saya sebagai pengendara, kalau sudah ada pertimbangan itu, jangan di situ, kurang meyakinkan. Terus kita kemana? Cari tempat lain. Ya ketika cari tempat lain, wah di sini kayaknya meyakinkan, rame, bersih. Pas masuk kena song. Kenapa? Makanannya ndak enak. Kenapa? Hanya melihat sesuatu yang dari kelihatan mata saja. Mari teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita memilih, jangan kita memilih berdasarkan penglihatan mata kita.
Karena Samuel terkecoh melihat Eliab lewat. Wow, ini dia yang diurapi Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Bukan Samuel, bukan itu. Ada yang lain. Kalau ketika Daud dipanggil, kriteria pandangan matanya Samuel itu tidak masuk. Kenapa? Firman Allah katakan, Daud ini cilik, kemerah-merahan. Nah, kalau masih kemerah-merahan, masih anak-anak, kira-kira bisa enggak dia menjadi pemimpin untuk bertempur dalam logika manusia? Enggak bisa. Tetapi justru di situ Tuhan mau bukakan mata Samuel. Samuel, bukan itu yang kamu lihat, bukan yang kamu lihat, yang dilihat Allah. Makanya kenapa kita itu waktu memilih harus libatkan Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan akan menunjukkan caranya. Saya seringkali mendengar kesaksian senior-senior kami. Yang boleh dikatakan orang tua rohani kami. Mereka bersaksi dalam pelayanan. Wah, tidak mungkin ada hidup seperti ini. Tempatnya gersang, tempatnya kering. Tetapi ketika Tuhan berkarya di sana, tempat yang gersang, tempat yang kering menjadi tempat yang diberkati. Makanya teman-teman waktu memilih pasangan hidup, memilih calon pendamping, jangan lihat wah tumpangannya apa. Waktu datang pakai mobil, wah ini pasti, ini cocok jadi pendampingku. Datang lagi, wah mobilnya kok ganti ya. Teman-teman kalau lihat pacarnya seringkali ganti mobil itu hati-hati. Jangan-jangan dia pakai mobil rental. Ya, karena seringkali wah datang Ferrari, wih, atau Innova, wih. Masuk lagi kok mobilnya lain. Mas kok gonta-ganti mobil? Oh iya, di garasi saya itu banyak mobilnya. Punya banyak mobil. Iya, batinnya mobilnya rental. Ya. Jangan melihat karena apa? Kalau kita melihat manusia ketika kita memilih kepada siapa kita ini menambatkan hati kita atau kepada siapa kita jatuh cinta. Jangan melihat apa yang nampak. Wah cantik, ayu. Tetapi belum tentu yang cantik, yang ayu itu yang dikehendaki Tuhan. Belum tentu yang kelihatan gagah, yang kelihatan ganteng itu punyamu, belum tentu. Bagaimana kita bisa tahu? Libatkan Tuhan dalam memilih. Memilih pacar pun itu harus libatkan Tuhan. Jangan sampai, tetapi hati-hati ya. Bukan berarti Kak Esli ngomong memilih kemudian pilih semua. Semuanya dipacari, enggak. Belajar dari masa sekarang, lek pacaran satu ojo lebih. Amin. Aku hanya satu loh Kak. Oh yes, puji Tuhan. Tapi setiap kota satu. Kan satu, bukan setiap kota, tidak. Belajarlah setia. Ketika teman-teman masih dalam masa pacaran, belajar setia. Jangan memilih berdasarkan apa yang tampak. Selanjutnya, ia memilih semata-mata hanya demi dirinya, bukan kemuliaan Tuhan. Lot memilih, dia pilih, oh saya mau pilih supaya apa? Untuk dirinya. Kalau dia pergi ke Sodom, dia pergi ke negeri itu, kemudian dia kaya raya. Untuk siapa? Untuk dirinya. Dia tidak memikirkan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai teman-teman kita memilih sesuatu, wah hanya untuk apa? Membanggakan. Untuk kemuliaan kita. Untuk kehebatan kita. Untuk egonya kita. Pilihlah yang kita pilih itu untuk kemuliaan Tuhan. Contoh kecil. Ketika teman-teman ke gereja. Waktu teman-teman memilih dari rumah. Oh saya mau pakai baju. Oke pilihlah baju yang rapi. Ketika teman-teman pilih ini bagi saya cocok. Oke cocok. Tapi harus berpikir. Waktu saya pakai. Maaf contoh pakai rok yang mini. Di atas lutut 10 cm. Teman-teman harus berpikir, ini untuk kemuliaan Tuhan
atau untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu harus dipikirkan. Jangan teman-teman begini, ini mode om. Pakai seperti ini enggak masalah om. Oke bagi kamu. Tapi bagi orang lain apakah itu bisa diterima? Mungkin teman-teman akan begini, biarkan saja mereka. Itu akan seperti Lot. Memilih sesuatu hanya untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita tidak mau jadi sengsara seperti Lot. Apa yang harus kita lakukan? Dalam mengambil pilihan, menentukan pilihan. Terus dan tetap libatkan Tuhan. Yang kedua, jangan memilih berdasarkan pertimbangan jasmani kita. Tetapi sesuai kehendak Tuhan. Amin. Yang ketiga, pilihlah keputusan-keputusan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka di situ kita akan mengalami masa depan yang penuh dengan harapan. Siapa yang memilih? Bukan orang lain, tapi diri kita. Pribadi kita, bukan orang lain, bukan Bapak Gembala, bukan pimpinan. Menentukan masa depan kita ini adalah diri kita. Kenapa? Dari Tuhan sudah pasti. Sekali lagi, dari Tuhan sudah pasti. Tetapi kalau kita salah menentukan pilihan, semuanya itu akan hilang. Ayat terakhir. Ulangan 30 ayat 19. Kita baca bersama-sama. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Ini ayat yang luar biasa. Saat ini kita diberikan pilihan. Itu ada pada dirimu. Mari kita baca bersama-sama. Ulangan 30 ayat yang ke-19. 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan sudah berbicara kepada kita malam hari ini. Lot hancur karena salah mengambil pilihan. Jiwanya tertekan, moralitasnya, banyak hal yang berharga hilang. Kenapa? Salah menentukan pilihan. Dia tidak libatkan Tuhan. Dia memilih hanya sesuai hanya untuk kesenangan jasmani. Dia memilih bukan untuk kemuliaan Tuhan. Malam ini Tuhan berikan pilihan kepada kita. Kalau kita mau lihat kita diberkati, bukan untuk diri kita. Firman Allah katakan, baik engkau maupun keturunanmu. Keturunan kita akan menjadi apa? Ditentukan dari pilihan kita saat ini. Mari pejamkan mata kita. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku, masa depanku.
terkasih dalam Tuhan, pujian ini katakan bahwa Tuhan menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan. Tuhan merancangkan masa depan kita itu penuh dengan masa depan yang gemilang. Untuk kita meraih rancangan Tuhan ini, itu ditentukan bagaimana tindakan kita saat ini. Ditentukan bagaimana kita mengambil pilihan. Malam hari ini lewat nasihat firman Allah, mari pilihlah yang benar. Pilihlah yang apa yang Tuhan mau. Libatkan Tuhan ketika kita mengambil sebuah pilihan. Dalam studimu, dalam pekerjaanmu. Dengan siapa engkau bergaul, libatkan Tuhan. Tuhan, orang ini cocok enggak buat saya? Tuhan, orang ini pas enggak buat saya? Kalau kita sudah libatkan Tuhan, kemudian Tuhan tunjukkan apa yang menjadi kekurangan atau yang menghambat hidupmu. Jangan tentang Tuhan. Karena seringkali ketika kita bertuhan, benar enggak ini pacar saya? Tuhan tunjukkan bukan. Tapi ada banyak orang yang ngeyel, banyak orang yang menentang Tuhan. Mereka tidak alami. Mereka tidak menikmati rancangan Tuhan. Karena apa? Menentang apa yang Tuhan mau. Tapi malam hari ini kalau Tuhan sudah bukakan, oh ini bukan untuk kamu. Tuhan itu tidak akan kekurangan. Tuhan itu tidak akan habis orang untuk mendampingi hidupmu. Jadi jangan memaksakan kehendakmu. Jangan memaksakan keinginanmu. Tapi ikutilah kemauan Tuhan. Adik-adik, teman-teman, banyak sekali pilihan dalam hidupmu. Mungkin saat ini engkau sedang pacaran. Tetapi kalau Tuhan sementara memproses masa pacaranmu, saya mau tegaskan begini. Ketika pacarmu, entah itu pria atau wanita, sudah mulai melakukan pelanggaran-pelanggaran firman, saya pastikan orang itu tidak akan membawa kamu pada masa depan yang penuh harapan. Tapi orang itu akan menghancurkan masa depanmu. Jelas dari Tuhan itu tidak cocok. Jangan ketika kamu ditawari, ayo kita lakukan ini. Oh ya, enggak apa-apa. Ketika engkau salah mengambil keputusan, mengiyakan sesuatu yang Tuhan tidak mau. Saya ketika mendengarkan apa yang disampaikan Bapak Gembala, perjanjian darah itu sangat-sangat luar biasa. Makanya jangan pernah meremehkan hal-hal yang Tuhan tentang. Ngeri teman-teman ketika Lot dia katakan kasih anak saya, ngeri. Karena diakibatkan dari salah pilih. Kesli tidak mau masa depan anak-anakmu, masa depan keturunanmu hancur. Hanya karena kita salah memilih saat ini. Haleluya. Pejamkan matamu. Dan saat ini engkau doakan Tuhan. Berikan hikmat kepada kami. Supaya kami tidak salah memilih. Bapak Gembala, para diaken, para pelayan berdoa supaya masa depan kalian itu masa depan yang cerah. Tetapi kalau kalian salah mengambil pilihan, salah menentukan pilihan. Sangat sedih ketika mendengar ada anak-anak Tuhan yang setia, rumah tangganya hancur. Sangat sedih. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan terjadinya perpisahan, perceraian dalam keluarga Kristen. Jadi kalau saat ini Tuhan sudah bukakan hal yang bukan untuk kamu, jangan melawan. Jangan menentang keputusan Tuhan. Aku ada saat ini. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena berkat Tuhan, kami ada malam ini Tuhan. Itu sebab pemuda-pemudi GBDI Theophilus, tolong kami Tuhan, pegang tangan kami Roh Kudus, untuk kami dapat menghargai kemurahan Tuhan. Agar dalam setiap kami menentukan pilihan, kami melibatkan Engkau untuk kami mengambil sebuah keputusan. Semuanya dari Engkau Tuhan, dan kami akan kembalikan semuanya untuk Engkau. Hikmat yang daripadamu turun ke atas pemuda-pemudi, untuk kami hidup bijak di hadapan-Mu. Untuk kami dapat survive dalam dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin kelam. Tetapi kami punya Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, malam ini lewat kebenaran firman-Mu, Engkau berbicara langsung kepada kami lewat hamba-Mu. Teguhkan firman itu Tuhan. Firman itu menguasai hidup kami. Terima kasih. Perjalanan pulang anak-anak-Mu Tuhan sertai, tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Kami akan mengakhiri persekutuan yang indah ini Tuhan. Kami akan mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.